Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ridhi Rahman. Di sini saya akan presentasikan tentang dinamika studi Islam di Barat dan berisikan tentang pengertian orientalis, tujuan orientalis, ruang lingkup orientalis, dan terakhir ialah Islamolog. Dosen pengampu saya ialah Bapak Fakih Ali Syariati. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ialah pengertian orientalisme. Orientalis adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Orient, bahasa Prancis yang secara harfiah berarti timur, sedangkan secara geografis berarti dunia belahan timur, dan secara etnologis berarti bangsa-bangsa di timur. Adapun orientalis adalah ilmuwan barat yang mendalami masalah-masalah ketimuran yang tercakup di dalamnya tentang bahasa-bahasa, peradaban, dan agama-agama. Yang kedua adalah ruang lingkup orientalisme. Dalam pengertian sempit, orientalisme adalah kegiatan penyelidikan dan para pakar di barat mengenai agama-agama di timur, khususnya tentang agama Islam. Kegiatan penyelidikan telah berlangsung selama berabad-abad secara periodik, tetapi baru memperlihatkan intensitasnya yang luar biasa sejak abad ke-19 Masehi. Penyelidikan tersebut bermula secara terpisah mengenai masing-masing agama itu. Maximal Moral 1823-1900. Pada akhirnya menjelang penghujung abad ke-19 itu menyalin seluruh kitab-kitab yang terpandang suci oleh masing-masing agama di timur ke dalam bahasa Inggris. Terdiri dari 51 jilid abad berjudul The Secret Book of the Best S, kitab-kitab suci dari timur, yang biasanya disingkat SBE. Berkat cara Muller itu dalam membahas masing-masing agama mengikuti bunyi dan isi-isi masing kitab suci. Sedangkan tujuan orientalisme ialah sebagaimana yang telah kami jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa tujuan para orientalis mempelajari semua hal tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia timur Islam, khususnya yakni untuk melemahkan dan menghancurkan Islam dari dalam melalui para pemeluknya sendiri. Jadi sudah cukup jelas tujuan orientalisme adalah menghancurkan agama Islam dari pemeluknya sendiri. Di antara tujuan pokok gerakan orientalisme selain yang telah kami paparkan di atas ialah sebagai berikut. A. Memurtadkan kaum muslimin dari agamanya sendiri. B. Melemahkan rohani umat Islam dan menciptakan perasaan selalu kekurangan dalam jiwanya. C. Mendistorsi ajaran Islam dengan cara menutupi kebaikan dan kebenaran ajarannya. D. Hal ini adalah sesuatu yang paling berbahaya yang selalu dipropaganda dan dikumandangkan oleh para orientalis dan misionaris. Padahal sejarah membuktikan bahwa bagaimana perlakuan baik yang ditunjukkan kaum muslim dan sikap toleransinya terhadap non-muslim pada akhir perang salib sekembalinya para tentara salib ke Eropa. D. Mendukung segala bentuk penjajahan terhadap negara-negara Islam dan melaksanakan segala bentuk perlawanan terhadap Islam sendiri. F. Memisahkan kaum muslim dari akar-akar kebudayaan Islam mereka yang kuat cara memutarbalikkan pokok-pokok ajarannya dan mencabutnya dari sumber-sumber yang asli serta menghancurkan nilai-nilai dasarnya. Yang terakhir ialah Islamolog, atau yang lebih dikenal dengan seluk-beluk Islam. Sejarah lahirnya agama Islam tidak dapat dilepaskan dari masa sebelum Islam, khususnya kawasan Jazirah Arab, karena agama ini diturunkan di kawasan tersebut. Sebelum kedatangan Islam, penduduk Jazirah Arab dikenal dengan kaum jahiliyah. Menurut P. Makna jahiliyah yang disematkan kepada bangsa Arab saat itu bukan berarti bodoh dalam segi ilmu pengetahuan, melainkan bodoh dari segi agama, karena pada zaman sebelum Muhammad datang tidak ada nabi dan kitab suci yang dijadikan sebagai panduan hidup. Mereka terbelakang secara moral sehingga tak menemukan nilai-nilai kemanusiaan, membunuh anak dengan dalih kemuliaan, memusnahkan kekayaan dengan perjudian, dan lain-lain. Di tengah dekadensi moral yang dialami masyarakat
Dengan turunnya wahyu tersebut dimulailah ajaran agama Islam. Pada mulanya Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam kepada istrinya. Siapa istrinya? Siti Khotijah. Kemudian diikuti oleh keponakannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih berumur 10 tahun, serta Zaid bin Haris serta Zaid bin Harisah. Kemudian beliau mengajak sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq secara perlahan-lahan. Risalah Islam mulai diajarkan secara meluas, tetapi masih terbatas di keluarga dekat dari suku Quraisy saja. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Kesimpulan dari itu saja yang dapat saya paparkan dalam itu saja yang dapat saya paparkan dalam materi saya. Semoga dapat dimahami dan mengerti, dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.